Hai Yoris, selamat siang. Pada episode kali ini saya akan mengangkat topik milih bisnis atau milih kerja. Ya, karena banyak banget Yoris, anak-anak muda Indonesia yang kuliah tinggi-tinggi, terus kemudian habis itu nggak tahu. Aduh, saya lebih baik cari kerja, apply kerja atau bisnis ya. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi hari ini bersama Rene Suwardono, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Halo, nama saya Safira. Di antara kerja atau bisnis, saya lebih memilih pertama untuk kerja, pertama untuk lebih memaksimalkan hidup, jadi untuk mencari pengalaman lagi. Baru setelah kerja, saya memilih untuk usaha bisnis. Jadi kalau menurut saya lebih milih bisnis. Tapi saya akan memilih kerja dulu, mencari pengalaman, baru setelah itu saya akan membuka bisnis saya sendiri dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan. Itu menurut saya. Saya Yasmin, setelah lulus sekolah saya akan memilih kerja terlebih dahulu. Dalam dunia kerja saya akan mencari sebanyak-banyaknya pengalaman dan banyak-banyak relasi. Di situ saya akan dari situ saya akan menemukan pengalaman untuk membangun bisnis dan mengembangkan bisnis supaya bisa lebih bagus. Nah, Yoris, sekarang saya sudah bersama dengan Rene Suwardono. Good to be here. Kalau the way I call you adalah pakarnya passion. Ya kan? Gitu ya. Orang yang membuat anak-anak muda Indonesia galau. Aduh, passion gua apa ya? Gitu kan? Gara-gara well, anyway. Rene, banyak banget anak-anak muda kita yang sekarang ini bingung atau galau. Ya, mereka nggak tahu mesti milih kerja atau milih berbisnis. Okay. Nah, dulu kan Rene sendiri kan, lu sendiri apa ya, di headhunter juga ya. Ya, ketemu banyak orang-orang yang nyari kerja. Right? Nah, sebenarnya kerja itu apa sih enaknya? Kalau sebenarnya bukan cuma dari interview ya, Bill, dari evolusi pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu kan muncul karena ada satu organisasi yang mengatakan untuk bisa mencapai tujuan ini gue butuh satuan-satuan unit yang kecil-kecil, makanya disebut sebagai pekerjaan. Nah, kalau sekarang opsinya jauh lebih luas. Dengan adanya social media, teknologi, dan segala macam, kultur manusia juga berubah. Kegalauan boleh, wajar. Kalau lo nggak galau, artinya lo nggak peduli. Tapi jangan lama-lama. Ya kan? Mau memilih pekerjaan atau mau memilih menjalani bisnis, itu ya kalau dibilang sama baik sama buruknya juga. Kenapa? Karena masing-masing pasti ada risikonya. Gitu. Kalau dulu, waktu gue masih jadi headhunter, ketemu orang, bicara soal pekerjaan, lebih banyak mereka karena sudah taunya zaman dulu itu adalah meniti karir supaya jelas, supaya pentahapannya itu clear, maka lebih banyak memilih untuk bekerja untuk istilahnya. Tapi kalau ketika ada yang beranggapan bahwa kalau misalnya saya kerja kan enak setiap tanggal 25 Bahagia 3 harian. Gajian. Bahasa gue bahagia 3 harian. Bahagia 3 harian. Jadi pas dapat gaji, alhamdulillah gitu ya. Terus seneng banget besoknya KTA tuh ternyata harus dibayar. Kartu kredit tuh ternyata harus dibayar. Terus hari berikutnya lagi udah lupa bahwa 3 hari sebelumnya lu gajian. Kenapa? Karena lebih sedikit dan akhirnya lu nggak happy. Kenapa? Kayaknya kurang, perusahaan nggak memperhatikan kesejahteraan kita. Nah, sekarang ini boleh kita lihat beberapa tahun terakhir ini pemerintah lagi menggalakkan luar biasa tentang entrepreneurship. Ya kan? Sampai akhirnya trennya kalau kita ngelihat di luaran jadi entrepreneur itu keren. Ya kan kalau tahun 80-an jadi tentara keren gitu ya. Terus 90-an jadi bankir keren. Ya kan? 2000-an sekarang nih keren itu adalah jadi entrepreneur. Keren jadi entrepreneur gitu ya kan. Tapi menurut gue juga harus dimaknai dengan hati-hati. Orang yang masuk ke bisnis untuk sekedar mencetak profit, itu menurut gue nggak langgeng. Tapi dalam prosesnya, apakah dia memunculkan kerusakan atau memperbaiki apa yang sudah terjadi, kita nggak tahu. Jadi menurut gue harus saja buat entrepreneur yang mau masuk ke dunia bisnis, harus ada pertimbangan lain selain profit. Profit, kalau bisnis nggak ada profit, iya nggak usah bikin bisnis, namanya lu bikin kerja sosial, ya kan? Tapi kalau cuma buat profit aja, lu nggak punya direction yang clear, lu mau ngapain? Problem sosial apa sih yang lu mau beresin? Nggak bermakna gitu ya, nggak dalam ya? Nggak dalam, gitu. Dan ujung-ujungnya, ya lu cuma capek di situ aja, gitu. Tapi kalau dari pengalaman Rene sendiri yang ketemu banyak orang
yang mungkin sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha muda gitu, yang apakah dari startup, apakah dari UKM dan sebagainya. Kebanyakan mereka memilih untuk berbisnis itu apa sih? Ini maaf ya, Bill ya, maaf ya, Yoters ya. Saya ketemu banyak sekali anak-anak muda yang berbisnis karena oportunistik saja. Jadi lihat peluang untuk bikin kaos, bisa dapetin duit men. Dapat duit belum tentu, buntung udah jelas, ya kan? Terus abis itu ngapain? Oh nggak tahu, ternyata kaos tuh nggak promising. Kalau lo ngobrol sama orang-orang yang bikin distro yang gokil, kaos itu cuma manifestasi, refleksi dari keinginan mereka untuk mendeklarasikan freedom. Gue lihat ini pesan bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk mengingatkan bahwa niatan untuk mencetak profit aja untuk kemudian bikin bisnis itu nggak akan langgeng. It's not gonna be sustainable ya. Sorry, nggak keren bahasa gue. Nggak keren, lo cuma jadi ngikutin orang aja. Terus ujung-ujungnya orang lain yang untung, lo yang buntung. Sebelum kita tutup segmen 1 nih, saya pengen nanya. Untuk mutusin kerja sama bisnis, apa aja yang mesti diperhatikan? Gimana caranya untuk milih? Oke, for me, kayaknya lebih cocok kerja deh. For me, kayaknya lebih cocok bisnis deh. I don't know, I cannot make the decision for you. Gue nggak bisa ngambil keputusan buat lo. Tapi kalau gue jadi lo, yang gue lakukan adalah coba dua-duanya. Coba dua-duanya dengan bertanggung jawab. Pada saat bekerja bukan dengan niatan untuk membuktikan bahwa pekerjaan itu tidak baik dan lebih asik jadi bisnis. Pada saat lo ngambil bisnis bukan dengan niatan untuk mengatakan bahwa bisnis ini lebih superior. Kenapa? Karena semua orang sekarang ngomongin bisnis. Bukan. Untuk menguji temperamen batin lo. Kerja tuh artinya lo harus punya karya. Ya, betul. Itu satu. Karya itu menjadi karya kalau dirasakan sama orang lain. Pada saat lo menyuarakan bukan atas dasar kepentingan pribadi lo doang, tapi karena dasar satu, keasikan lo dan lo yakin ini bermanfaat buat orang lain. You gotta speak up. Walaupun itu berlawanan dengan semua orang yang mengatakan itu.